wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Fiyosa with React. Kali ini aku kembali lagi seperti biasa nih. Aku akan mereaksi anime kesayangan kita yang banyak banget ditunggu-tunggu sama teman-teman semuanya ya. Tentunya para pecinta anime dan para pecinta anime tersebut, yaitu adalah Classroom of the Elite season kedua. Oke, jadi ini dia baru saja dirilis. Kote ya, bisa disingkat Kote, Classroom of the Elite season kedua episode pertama, dimana sebelumnya itu di episode terakhir itu pokoknya intinya mereka masih dalam masa ujian gitu di sebuah pulau. Bagaimana mereka cara bertahan di sebuah pulau tersebut tanpa adanya bantuan, tanpa adanya apapun, mereka harus bisa bertahan gitu. Dan yang membuat tercengangnya di sana adalah kenapa tiba-tiba si Ayano Koji, akhirnya kita bisa melihat Ayano Koji kembali guys. Buat teman-teman semuanya, jadi kita bisa melihat kembali nih aksi Ayano Koji setelah kemarin mendeklarasi atau bisa dibilang kayak memperkenalkan identitasnya, tapi secara kayak tiba-tiba gitu loh. Jadi kayak gimana gitu ya, yang dia bilang manusia itu hanyalah alat. Oke, Lord Ayano Koji mulai sedikit demi sedikit memberitahu tentang dirinya gitu. Oke, kita akan lanjut di sini, dimana buat teman-teman pembaca LN dan juga manga pasti tahu lah ya apa yang akan terjadi ke depannya seperti apa, dan ada karakter terbaru seru nih gitu. Kita langsung saja. 3, 2, 1, go! Dalam masa-masa pelik, ingatlah agar menjaga ketenangan diri. Nah, yang aku sukanya itu setiap mau mulai itu pasti selalu ada quotes gitu yang disampaikan di sini sih gitu. Oh, udah ada hasil ujiannya ya? Oke, yang menang adalah kelas D. Yo, Ayano Koji. Oh, dia ngingat waktu pas masih di masa percobaan itu ya? Ini santai banget sumpah. Sakura. Oke. Ya ampun. Oke. Hori kita san. Dingin seperti biasa ya, Hori kita. Dendam pada aku. Oke. Oke, another test. Spesial ya, ujian istimewa. Canggih ya, ujian tuh pengumuman ujian langsung dikirim ke email anak-anak semua gitu.
Tuan Ayano Koji. Oh, K. 'Dibagi ke 8 grup. Oke. Oh, jadi campur gitu ya. 14 orang tapi campur kelasnya. Oh, udah ditentuin berapa orangnya ya ternyata. Kinerja dan juga kerjasama sih. Waduh, 3 hari. VIP. Jadi si VIP itu yang dikasih jawaban dari ujian tersebut kecuali teman serekannya gitu ya, teman-teman rekannya. Oh, 500.000? Jadi kalau misalkan ada yang salah satu bakal diturunin poinnya gitu nggak sih yang VIP kalau nggak salah? Oh, jadi VIP-nya tuh nggak dikasih tahu deh. Oh, jadi jawabannya itu baru dikasih tahu ke VIP itu setelah ujiannya selesai. Oke, jadi kirain VIP-nya dipanggil duluan baru dikasih tahu jawabannya ya. Poin pribadi sih. Jika yang menjawab benar adalah dari kelas yang sama dengan sang VIP, maka jawaban dianggap tidak sah dan ujian tetap berlanjut. Ngirim jawaban sebelum ujian berakhir dan jawabannya salah, kelas asal penjawab akan kehilangan 50 poin kelas. Wow. Tetap aja sih VIP itu dapat poin pribadi gitu, dan kelas asalnya akan mendapatkan cuma 50 poin gitu. Banyak kemungkinan ya, tapi tetap aja sih keuntungan pribadi tetap pada VIP gitu. Sama kok, bukan kalian, aku juga agak rada bingung gitu. Anonimitas. Nggak dikasih tahu. Oh, bener kan? Kayak anonim gitu, dirahasiakan kayaknya. Nah, Ayano Koji bakal apa nih? Kayaknya kalau misalkan si Ayano Koji jadi VIP, mungkin kayaknya dia bakal memanfaatkan teman-temannya supaya dapat 500.000 poin pribadi sih.
Secara kan balik lagi ke motonya manusia adalah alat kan. Pemahaman terhadap tindakan orang lain. Wah. Oh, oke. Oh, apa itu? Apa itu? Langsung jadi excited ya. Oke, dipotong. Ah. Wah, mana ada itu? Waduh, ini masih gak terima nih. Cuma cucungu. Hey, cuma cucungu ya. Itu bukan obsesi lagi sih. Itu namanya udah kayak apa ya? Balas dendam kayaknya. Cepat terkenal. Bad nih. Oke, diskusi pertama. Oh, Karuizawa bareng sama ini, sama Ayano Koji ya. Sama tadi yang rambut biru itu siapa sih, lupa. Nah, ini yang kelas 1B. Hah, siapa sih namanya, lupa. Bentar. Yang selalu akrab sama kelas-kelas lain kan. Dia juga yang kalau nggak salah mengakrabkan diri sama Ayano Koji sih, kalau nggak salah aku. Ichinose, nah itu dia. Akhirnya Ayano Koji memperhatikan. Silent.
Oh. 沈黙。何故？勝利攻めすぎちゃったかな。この試験を確実に、簡単に、そしてプラスでクリアする。最初から最後まで話し合いを Menghindari diskusi dari awal hingga akhir 誰かもわからない優待者 tanpa ada pembahasan. 入隊者の正体を誰かが見破って裏切るってこと。その通りだ。 Oh. 話し合ってしまうことで周囲の誰かを優待者と疑い過ちを犯すことこそが Kalau salah langsung poinnya langsung itu. Ya sih, gitu gak sih? Kalau salah langsung ini kan, poinnya langsung turun gitu kalau nggak salah. かわからない以上クラス同士のポイント差が広がる可能性がありますよ。もしも優待者の配分が極端に偏ってどこかのクラスだけに優待者が Bisa jadi sih. 浜口の意見が分かる。優待者の先生たちが桂木が腹が気づいて公平性 Menguji rasa keadilan. Oke. Oke. 前回の試験では学校側のこだわるルールだ。全てのクラスに均等に優待者がいるはずだ。一箇所集中もまずない。確かにそうだ。君たちの話は間違ってないと思うよ。でもそれを実行するのは大変。相手を疑わず裏切らない1年生全員が A クラスには完全な信頼関係がある。優待者探すより簡単そう。いいんじゃないでござるか。問題はないように思えるでござるよ。町田君の作戦って実は A クラスだからこそ提案できる作戦じゃないかなって思うんだよね。隠されていたメリットもある。下のクラスの人たちが限られた逆転のチャンスを棒に振ることになる。そうだ。足並みを揃える作戦では最終的なクラスの位置は変わらない。足並みを揃えるのはお前の作戦も同じはずだろう。違うよ。このグループは D クラスと C クラスが4人ずつ B クラスと A クラスが3人。つまり結果1でクリアすれば D クラスと C クラスは Oh iya, karena jumlahnya kan. リテーシできるよね。確かにな。その場合お前たち B クラスは自己犠牲を受け入れると。そうしないと A クラスに逃げ切りを許しちゃうかもしれないからね。A クラスの入隊者はやっぱり手がかりないし。事前に打ち合わせていた B クラス。 Ayano Koji mulai memperhatikan. Ayano Koji. とあれ A クラスの方針は変わらない。話し合いには Kekeh ya, kekeh kelas A. さて、どうしたものかな。同じ大の調査を否定する。クラスごとに別々の思惑がある。軽井沢さん、ちょっといい？ねえ、聞きたいことがある。 Oh. 何？もしかして夏休み前、リカと揉めた？ああ、何それ。リカって誰よ。私たちと同じ C クラスでメガネかけてるんだけど。お団子あたり覚えない？知らない。別人でしょ。 Oh, oh, oh. 私たち確かに聞いたんだよね。 D クラスの子に手の子に意地悪されたって。カフェにあ張り込まれて突き飛ばされたって言ってたよ。そんなこと知らないわよ。 Karuizawa. あなたがやったんなら謝ってほしいんですけど、リカに確認してもらうけどいいよ。ちょっと勝手に取らないで。 Upsi. 何すんのよ。携帯壊れたらどうするの。学校に行って別のもらえばいいでしょ。大事な写真とか入ってんだよ。 Mulai dah mulai. 別人ならムキになって否定しなくていいじゃん。取らせてよ。嫌だってば。何がよ。こんなの部分ってもダメだし。ほんとそれ押さえとくから取って取って。やめて。 Ya ampun. おい、何を騒いでる。町田君。嫌がってるんだからやめてやれよ。町田君は関係ないでしょ。先生を呼ぶか。それは
Bisa aja kan dia pura-pura. Kita nggak tahu ya Kei itu seperti apa orangnya, Karuizawa. Ya you know lah, berlindung di balik. Ada sesuatu tersembunyi gitu. Tapi sampai sekarang ya masih ini sih penasaran motifnya si Kei Karuizawa itu. でも話し合いで答えが見えてくるわけ。この事件難しすぎるって考え方次第じゃないかな。無人島も今回も本質的には生徒へのサプライズと置き換えればいいんだよ。船に降りての生活 Ya ampun. こうして集まる決まりがあるって言ってもおしゃべりや携帯も自由。それはもうだからもっと気楽に話そう。殻に閉じこもったら苦しむと思うよ。お前たちがどう楽しもうと自由だが Kelas A masih aja ya. B クラスに有罪者がいるかもしれないぞ。町田君は仲間を信用できる？当然だ。 Sang pemerhati. Oke. Karuizawa. Oke. Wah, apa nih? Ada sesuatu apa nih? Apakah dia VIP-nya? Atau ada sesuatu yang lebih besar lagi, lebih wah lagi nih? Dia nangis. Oh, oke. Segitu aja ternyata episode pertama. Ini masih kayak awal-awal menandakan apa ya? Bisa dibilang kayak awal-awalnya mulai masuk ke cerita-cerita ada karakter si Kei Karuizawa ini makin mencuat di sini, dan tentunya tidak lepas dari peran Ayano Koji juga, karena di endingnya juga kayak Kei itu meminta harapan atau semacam kayak apa sih, memandang Ayano Koji gitu ya. Jujur aku nggak baca manga, aku nggak baca LN, cuman banyak banget di mana-mana tuh apa tuh bukan spoiler ya, bisa dibilang kayak kunci untuk season kedua ini tuh lebih banyak memang ngebahas tentang si Kei ini, si Karuizawa ini. Makanya jadi aku anticipate banget, karena bener-bener di sini akan diungkap tentang Kei Karuizawa, tentunya dengan ada bumbu-bumbu dari pengetahuan atau penyelidikan dari si Ayano Koji juga gitu ya. Oke, jadi itu baru dasar dimana episode 1 ini adalah mereka akan mengikuti ujian istimewa di mana ada sang VIP tapi nggak dikasih tahu siapa, dan mereka harus mencari sang VIP tersebut. Kalau misalkan jawabannya benar, VIP itu bakal dapat poin pribadi 500.000. Sementara kalau misalkan kalau si VIP benar gitu ya, kalau jawabannya bisa ditebak, nah sementara ada kerugiannya juga sih. Jujur aku sebenarnya masih belum terlalu ngerti sih jalan permainannya. Mungkin nanti aku bakal nonton lagi untuk lebih jelasnya, karena kalau permainan yang tentang berpikir kayak gini tuh lebih enaknya itu untuk ditonton berulang-ulang, dibaca berulang-ulang supaya lebih jelas sih. Nanti pasti aku baca lagi, nonton lagi, karena masih belum jelas juga. Yang penting kelas itu bisa menang, tapi menangnya itu cuman poinnya hanya 50 saja, 50 poin. Sementara kalau misalkan VIP yang menang, dia bakal dapat 500.000 poin, tapi itu pribadinya dia gitu. Tapi bisa juga poin kelas itu bisa jatuh berkurang 50 poin. Kalau misalkan apa gitu pokoknya tadi. Nanti bakal aku cari tahu lagi lah ya. Oke, paling segitu aja. Kita akan lanjut untuk episode selanjutnya minggu depan, karena masih banyak kayaknya sesuatu dari si Kei Karuizawa ini, dimana tadi dia kayak dituduh gitu sebagai kayak tukang bully gitu ya, salah satu anak kelas C gitu, anak kelas C.
Oke, paling segitu aja. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, juga subscribe. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.